Dan kalian sudah tahu bahwa kita memiliki ikan tuna yang menjadi potensi Indonesia. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ialah ayam dan burung. Lalu yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya itu adalah sapi, kucing, gajah. Dan yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Itu adalah ular. Karena selain dia bertelur, dia juga melahirkan, itu adalah ular. Baiklah anak-anak sudah mendengar penjelasan dari Ibu mengenai cara perkembangbiakan hewan. Dan Ibu berharap hewan yang ada di rumah kalian bukan saja hanya untuk diperhatikan dan dipelihara, tapi kalian juga harus tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan tersebut. Dan anak-anak, Ibu percaya semuanya bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang bisa belajar dengan baik. Sekalipun kita belajar melalui daring, tapi Ibu percaya kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ibu ini. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat cara perkembangbiakan hewan itu, kita juga sudah tahu bahwa di Indonesia ini kita merupakan daerah kawasan-kawasan ekonomi di Asia Tenggara. Kita merupakan daerah yang luar biasa, potensi alam kita ada potensi alam yang luar biasa. Di situ kita lihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Kita perhatikan juga bahwa di Asia Tenggara itu masing-masing negara itu memiliki kondisi yang kekayaan alam yang bagus, seperti Brunei Darussalam yaitu memiliki sumber daya alam, mempunyai gas bumi atau gas alam. Lalu Filipina adalah negara kepulauan yang pencahariannya sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Dan Indonesia, negara kepulauan yang terbesar di kawasan ini karena memiliki sumber kaya alam yang sangat banyak, yaitu keindahan alamnya, dan itu merupakan salah satu devisa di daerah pariwisata. Selanjutnya itu negara Kamboja mengalir yaitu Sungai Mekong yang sangat luas, yang merupakan sungai yang bagus dan tumbuhan di sana subur-subur. Lalu di situ di negara Asia Tenggara ini juga ada Malaysia, yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Malaysia mempunyai kekayaan di bidang pertanian dan pertambangan. Dan Myanmar, mata pencaharian penduduknya adalah pertanian. Mereka perkebunan dan pertambangan padi merupakan hasil utama pertanian dari Myanmar. Jadi kadang kita Indonesia ini juga mengambil padi yang berasal dari Myanmar. Dan Singapura juga merupakan negara paling maju di Asia, yaitu di ASEAN, karena letaknya strategis. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara, karena di Thailand adalah padi yang paling terbesar di negara ini. Kebanyakan negara-negara lain mengambil padi di Thailand. Oleh sebab itu makanya Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Dan selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan perekonomian yang cukup bagus juga karena berkembang sangat pesat di dalam perekonomiannya. Baiklah anak-anak, kita juga sudah melihat bahwa Indonesia ini, bahwa kita ini adalah masuk dalam kategori negara-negara yang sudah maju, negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita Indonesia ini sangat menjadi potensi baik di dalam kekayaan alamnya maupun di dalam kegiatan ekonominya. Dan ingat
satu hal, bahwa kita telah mempelajari tentang yang pertama tadi adalah bahwa cara perkembangbiakan hewannya. Yang kita pelajari yang pertama tadi ialah bahwa hewan mempunyai ciri khusus, mempunyai macam-macam perbedaan dan bagaimana cara dia berkembang biak. Seperti yang pertama tadi bahwa Indonesia memiliki harta kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dan kalian juga sudah tahu bahwa di dalam hewan itu memiliki cara perkembangbiakannya, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovivipar. Dan kawasan Asia Tenggara ini terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Jadi, kekayaan alam yang sudah kita miliki itu dapat kita lakukan dan menjadi potensi utama kita ya. Dan Indonesia yang merupakan salah satu negara-negara Asia Tenggara. Dan kalian juga harus tahu anak-anak bahwa Indonesia dan negara-negara lainnya itu adalah negara yang mempunyai potensi hewan yang sangat banyak yang bisa digunakan, yang bisa kita konsumsi. Dan ingat anak-anak semuanya bahwa kita ini termasuk dalam Asia Tenggara. Kalian juga harus tahu apa saja yang negara yang masuk dalam Asia Tenggara. Negara-negara yang masuk dalam Asia Tenggara itu yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Dan Ibu yakin percaya bahwa setelah kalian mempelajari dan mendengarkan video pembelajaran ini, kalian bisa tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa dan negara yang sangat hebat, negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Selain mempunyai potensi sumber daya alam yang baik, kalian juga sudah tahu cara perkembangbiakan hewan dan apa saja dan negara-negara mana saja yang masuk dalam negara Asia Tenggara. Dan materi kita hari ini hanya cukup sampai di sini, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah, kalian pelajari, dan Ibu percaya bahwa kalian bisa mengerjakannya karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Dan Ibu yakin dan percaya bahwa kalian semua dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan saat ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam kehidupan sosial dan budaya. Nanti kalian buat laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara. Misalnya kalian pilih apakah itu Brunei Darussalam dan Filipina atau Indonesia dan Kamboja. Nanti kalian tulis dalam laporan tentang kehidupan ekonominya. Setelah itu kalian buat dalam diagram Venn. Dan Ibu nanti akan melihatkan bagaimana bentuk diagram Venn. Dan Ibu yakin percaya bahwa kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Selamat pagi anak-anak semuanya dan sampai bertemu lagi. Selamat pagi.